biarlah rahmat dan kasih Tuhan turun atas setiap kita, sehingga kita bisa bersuka cita untuk memuji dan memuliakan Tuhan, dan yang paling penting adalah menikmati hadirat-Nya bekerja di tengah-tengah kita. Mari angkat suara kita memuji dan memuliakan Dia, bahkan nanti berikan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan yang pastinya akan menuntun kita berjalan dari kebenaran lepas kebenaran, dari kemenangan lepas kemenangan. Sebab tidak ada Tuhan yang lebih baik, tidak ada pribadi yang paling luar biasa selain Yesus Kristus, Allah yang kita sembah. Haleluya. Kami mau menyembah Engkau Yesus Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Sungguh sukacita yang luar biasa jika kita bisa duduk dalam hadirat Tuhan dan memuliakan dan memuji Allah kita yang hidup. Dan dalam persekutuan kita dengan Tuhan,
pastinya kekuatan dari Tuhan akan senantiasa menjadi bagian kita menjalani hari kita. Apa kabar umat percaya dimanapun kita berada? Shalom. Sukacita Allah kita bisa duduk bersama-sama kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini saya ingin melanjutkan dari apa yang sudah pernah kita renungkan di beberapa episode sebelumnya, masih mengenai pribadi yang miskin di hadapan Allah. Kalau umat percaya masih mengingat apa yang saya bagikan dalam beberapa episode yang lalu, maka hari ini saya akan kembali melanjutkan perihal bagaimana kita menjadi pribadi yang miskin di hadapan Tuhan. Atau lebih tepat lagi adalah bagaimana kita punya mentalitas sebagai orang yang miskin di hadapan Tuhan. Artinya pribadi yang senantiasa memerlukan Tuhan di sepanjang langkah hidup kita. Kita tidak dibatasi hanya saja oleh kebutuhan pribadi kita, kebutuhan pemenuhan kebutuhan materi, kebutuhan jasmania, kesehatan, atau bahkan hal-hal lain yang menjadi concern kita mengenai keberadaan kita. Ya, penerimaan orang atau hubungan kita dengan keluarga atau dengan teman-teman kita. Allah jauh lebih besar daripada itu. Dan Allah sanggup memberikan kepada kita exactly what we need ketika menjalani kehidupan ini. Dan exactly what we need, apa yang kita benar-benar perlukan, itu sejalan dengan rancangan Allah. Kalau kita merenungkan kembali bahwa Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga, ini mengartikan bahwa segala-galanya itu datang daripada Tuhan. Dan untuk itu salah satu karakter yang perlu dimiliki oleh orang-orang yang miskin di hadapan Tuhan adalah pribadi yang senantiasa memerlukan Tuhan. Wah, kalau demikian halnya kita memposisikan diri bahwa kita nih orang yang nantinya akan keadaan kondisi finansialnya biasa-biasa aja Pak, keadaan kondisi kesehatannya biasa-biasa aja Pak. Allah tidak cuma membatasi pada kondisi itu, tapi Allah lebih menekankan kepada mentalitas kita. Mentalitas bagaimana kita menjadi orang yang selalu memerlukan Tuhan. Nah, melalui perenungan ini kita akan belajar dari satu pribadi di mana mentality atau mentalitas orang ini adalah pribadi yang senantiasa memerlukan Tuhan. Kita sering membaca kisahnya, kita sering mendengarkan renungan tentang pribadi orang ini. Nah, kita akan belajar mengenai pribadi Yabes. Sering kali kita menyanyikan pujian di ibadah-ibadah kita mengenai doa Yabes. Dan mari kita renungkan apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya di 1 Tawarikh 4 ayat 9 dan 10. Alkitab berkata demikian. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, "Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Pribadi Yabes bukanlah pribadi yang senantiasa dalam keadaan mediocre atau menengah atau biasa-biasa aja gitu. Di Alkitab di 1 Tawarikh tadi pasal yang keempat ayat 9 di awal perenungan kita dikatakan seperti ini. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Kata lebih dimuliakan ini merujuk kepada kondisi seseorang di mana orang tersebut dalam kondisi sangat terpandang, sangat berada, sangat fit, bahkan mungkin nyaris tanpa celah, tanpa cacat. Kalau kategori lebih dimuliakan, berarti Yabes bukan orang yang biasa-biasa aja. Yabes orang yang cukup berada. Yabes adalah orang yang cukup terpandang. Yabes juga orang yang memiliki kekuatan finansial cukup mumpuni atau cukup mapan pada waktu itu. Namun, kenapa Alkitab atau Allah menunjukkan ayat ini sebagai perenungan? Mari kita lihat. Mentalitas Yabes ini yang perlu kita pelajari, yang perlu kita renungkan.
bahwa orang yang selalu memerlukan Tuhan punya beberapa karakteristik yang akan saya bagikan dalam renungan pada hari ini. Yang pertama adalah orang yang selalu memerlukan Tuhan adalah orang yang bersedia merubah sudut pandangnya dari pikiran dia sendiri menjadi pikiran Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari dari Yabes? Yabes diberi nama oleh ibunya. Ya, ibunya memberi nama dia Yabes. Tapi nama Yabes ada artinya. Apa artinya? Alkitab mencatat bahwa Yabes diberi nama oleh ibunya sebab, kata ibunya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Nama Yabes adalah penderitaan, sorrow. Bukan cuma kesakitan tapi penderitaan. Kenapa seperti itu? Karena sepanjang proses kelahiran Yabes, ibu Yabes mengalami penderitaan, kesakitan. Ibu-ibu yang pernah bersalin pasti pernah mengalami betapa sulitnya bersalin. Ada beberapa yang saya gampang-gampang aja Pak, tapi waktu pas pembukaan awal pastinya sakit. Saya pernah menemani istri saya ketika melahirkan anak kami. Luar biasa perjuangannya. Dan ketika beratnya perjuangan itu dan sampai kesakitan bahkan menderita, ibu Yabes sampai menamai anaknya sebagai penderitaan. Yabes ketika menerima nama itu dan kemudian mungkin menggali arti nama saya sebenarnya apa sih, kenapa saya dinamakan Yabes. Yabes menemukan bahwa artinya adalah penderitaan. Dan mungkin secara logika dia berpikir, waduh kalau begitu saya dikasih nama ini, saya ditakdirkan juga untuk mengalami penderitaan dong. Bukan tidak mungkin hal itu bisa kejadian. Namun kita lihat apa yang dilakukan oleh Yabes. Yabes ketika mendengarkan hal tersebut berkata seperti ini kepada Tuhan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya Engkau memberkati aku. Saya berhenti sampai di situ dulu. Kiranya Engkau memberkati aku. Ketika Yabes menggali namanya dan menemukan artinya, kemudian dia bertanya sama orang tuanya, kenapa nama saya seperti ini? Maka orang tuanya atau ibunya akan menjelaskan, paling tidak ibunya bisa kasih penjelasan. Kami memberikan nama kamu ini karena waktu ibu melahirkan kamu, ibu mengalami hal ini, hal itu, hal ini, hal itu. Konsep penamaan anak, konsep penamaan Yabes lahir dari pemikiran ibunya berdasarkan pengalaman ibunya. Ada 3 alternatif yang Yabes bisa lakukan berkenaan dengan hal ini. Menurut perenungan saya pribadi. Yabes bisa yang pertama, ya sudah ikutin aja. Kalau memang nama saya Yabes, berarti saya ditakdirkan untuk menderita. Jadi biarlah hidup saya dalam penderitaan. Saya mungkin sepanjang hidup saya ada dalam penderitaan. Kalau saya dapat kemalangan, saya dapat kerugian, saya bangkrut, usaha saya gagal dalam membangun hubungan, rumah tangga saya rusak, memang sudah dasarnya seperti itu karena nama saya Yabes. Karena nama saya penderitaan. Alternatif yang kedua, Yabes bisa saja mengcounter atau melawan fakta tersebut dengan cara membuktikan diri. Saya tidak seperti itu. Saya akan berjuang sekuat tenaga supaya saya tahu bahwa ketika saya nanti bisa melawan takdir melalui nama saya akan berkata, saya bisa melalui itu. Saya tidak menderita. Saya bisa pakai usaha saya sendiri untuk saya bisa keluar dari penamaan tersebut, label tersebut. Alternatif yang ketiga, inilah yang Yabes lakukan. Yabes berseru kepada Allah, kiranya Engkau memberkati aku. Yabes tidak menyerah sama label namanya. Yabes tidak menyerah sama perkataan orang kepadanya. Yabes tidak berusaha untuk mengcounter perkataan tersebut dengan kekuatan dia sendiri. Tapi Yabes berserah di bawah Allah dengan berkata, bagaimana yang terbaik Tuhan kalau kondisinya seperti ini. Saudara, kita dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa saja mendengarkan sesuatu yang ditujukan kepada kita yang sifatnya negatif. Mungkin pada waktu kita kecil, orang tua kita pernah berkata, atau orang terdekat kita pernah berkata, kamu nih orang gak punya, kamu nih orang yang gak punya skill, atau kamu cuma nyusahin kami aja,
Kamu kalau jadi orang itu selalu di mana-mana buat keonaran, buat keributan, gak pernah ada sesuatu yang menguntungkan. Atau seseorang dikatakan, kalau ada kamu nih bawa sial, kamu nih selalu bawa sial kemana-mana. Bisa saja hal itu terjadi sama kita. Tapi bagaimana perkataan tersebut kita sikapi? Orang yang memerlukan Tuhan akan senantiasa refer balik kepada Tuhan. Tuhan, aku mendengar ini. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang terbaik dari Tuhan buat aku? Kalau kita mendengarkan perkataan yang tertuju kepada kita, miliki hati yang tenang, miliki pikiran yang jernih, telusuri kenapa perkataan tersebut diujarkan, ada latar belakangnya dan dicek apakah latar belakangnya itu relevan dengan kehendak Tuhan. Apakah latar belakang tersebut relevan dengan keadaan kita yang sesungguhnya? Kalau kita cuma menelan bulat-bulat dan kita mengaminkan kata-kata tersebut, sepanjang hidup kita akan mengalami kata-kata tersebut. Atau mungkin dengan kekuatan kita coba membuktikan dengan kekuatan sendiri, mungkin pada akhirnya kita berhasil mengcounter hal tersebut. Tapi ujungnya kita merendahkan orang-orang lain yang pernah berkata hal itu kepada kita. Lihat, dulu kamu bilang saya miskin? Enggak, saya berhasil. Harta kamu tidak lebih banyak dari saya. Kita jadi merendahkan orang lain. Kita menjelek-jelekan orang lain. Kita tidak menghadirkan berkat bagi orang lain dalam kehidupan kita. Loh, kan orang ngejek saya, Pak. Apa enggak salah saya memberi pelajaran? Saudara, urusan memberi pelajaran, urusan menghakimi bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Yang bisa kita lakukan adalah berserah kepada Tuhan. Itu sebabnya Yabes memilih untuk apa? Dirubah pola pikirnya, dirubah paradigmanya oleh Tuhan. Dengan berkata, Tuhan, aku ini miliknya Tuhan. Aku ini miliknya Engkau. Jadilah kepadaku sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, aku minta berkat-Mu. Engkau saja yang beracara kepadaku. Saudara, kalau nama sudah tercatat, istilahnya dalam istilah kependudukan di zaman kita sekarang, pencatatan sipil nggak akan bisa merubah nama dengan mudah, saudara. Kalau namanya sudah Yabes, ya tercatatnya Yabes. Sampai kapanpun, sampai dewasa nama dia Yabes, yang artinya label penderitaan. Dia nggak bisa rubah namanya. Tapi nasib di tangan Tuhan. Upaya yang kita lakukan semata-mata karena berkat Tuhan, karena pintu yang dibukakan Tuhan bagi kita. Sehingga nantinya kalau kita mengalami keberhasilan, kemuliaan hanya untuk Tuhan. Kita menjadikan diri kita, memposisikan diri kita menjadi pribadi yang selalu memerlukan Tuhan, yang senantiasa bersedia untuk pola pikir kita diubahkan seturut dengan kehendak Tuhan. Alkitab berkata di Amsal 3 ayat yang kelima. Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ketika menghadapi sesuatu yang Allah kehendaki, jangan andalkan kekuatan pikiran kita, karena pikiran kita terbatas. Terbatas pada apa? Terbatas pada hal-hal yang mungkin ada di sekeliling kita, atau terbatas sama cuma kepentingan kita. Jika Allah berkarya secara komprehensif, secara holistik. Apa yang terjadi pada kehidupan kita akan berimpact atau berdampak pada orang-orang di sekitar kita. Orang-orang dalam keluarga kita, orang-orang dalam lingkungan pertemanan kita, orang-orang dalam lingkungan profesional kita. Allah akan berkarya seperti itu karena Allah hadir tidak hanya untuk kita, tapi untuk semua orang. Dan kehidupan kita ada untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Sederhana, ketika kita menyadari ada perkataan yang mungkin tidak sesuai dengan nurani kita, tidak sesuai dengan kehendak yang kita inginkan secara normal, atau yang lebih ekstrim, bertentangan dengan kehendak Allah, serahkan kembali kepada Tuhan. Bagaimana aku harus bertindak, Tuhan? Ubah pola pikirku, sehingga aku menjadi pribadi yang senantiasa ada dalam jalurnya Tuhan. Saudara, ada hal yang luar biasa yang bisa didapatkan oleh seseorang yang senantiasa berserah kepada Tuhan, memerlukan Tuhan, pribadi yang selalu mencari Tuhan.
Karena ketika kita mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan bisa mengcounter pikiran-pikiran yang bisa mengganggu kita, menghilangkan ketenangan kita, atau merenggut damai sejahtera kita. Ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, orang yang memerlukan Tuhan, yang bersedia pola pikirnya dirubah oleh Tuhan, adalah orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Apa yang bisa kita dapatkan ketika kita mencari wajah Tuhan? Saya ajak saudara-saudara untuk menyimak kepada Yohanes pasal yang ke-14, mulai ayat yang ke-25 sampai ke-27. Alkitab berkata demikian, "Semuanya itu kukatakan kepadamu," Yesus katakan kepada murid-muridnya, "selagi aku berada bersama-sama dengan kamu." Ketika kita membangun persekutuan dengan Tuhan, ada perkataan Tuhan yang disampaikan kepada kita. Ada firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Kenapa seperti itu? Yang berikutnya ayat yang ke-26. "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Roh Kudus akan berperan untuk apa? Menguraikan perkataan Tuhan, menguraikan firman Tuhan, mengajarkan kepada kita sehingga kita memahami apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan maksudkan dari setiap firman yang disampaikan kepada kita. Pola pikir kita diubah ketika kita mendengar firman dan mengizinkan Roh Kudus mengajarkan kita makna dari firman tersebut sampai kita faham, sampai kita mengerti. Ketika kita mengalami pemahaman, ketika kita mengerti firman Tuhan tersebut, maka ayat yang ke-27, "Damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Damai sejahtera Allah akan memerintah dalam hati kita. Keraguan masa depan hilang. Kegentaran kita akan menghadapi label hilang. Kenapa? Pola pikir kita diubahkan. Umat percaya, biarlah kita menjadi pribadi yang senantiasa memerlukan Tuhan. Di setiap langkah kita, percayalah dan bersandar kepada pengertian Tuhan. Nikmati waktu bersekutu dengan Tuhan, sehingga Roh Kudus akan mengajarkan kebenaran pada kita dan kita memiliki damai sejahtera Allah. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk perenungan yang Kau bukakan kepada kami hari ini. Kami percaya hidup kami tidak ditentukan oleh perkataan manusia, tapi hidup kami ditentukan oleh perkataan Tuhan. Dan kami mau berpegang pada perkataan Tuhan, sebab perkataan Tuhanlah yang mengubahkan pola pikir kami. Kami tidak bersandar pada pengertian kami sendiri yang berujung kepada hal-hal yang bisa menjerumuskan kami atau bisa mencelakakan orang lain, tapi kami mau bersandar kepada pengertian Tuhan, pola pikir Kristus, sehingga dimanapun kami berada, kami menikmati berkat Tuhan, kami menikmati pemulihan daripada Tuhan, kami menikmati di mana kami menjadi garam dan terang, kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk terus berharap kepadamu. Berkati umat percaya dimanapun mereka berada pada hari ini, yang bersiap untuk memulai kegiatan mereka, atau bersiap untuk mengakhiri kegiatan mereka, atau bahkan di tengah-tengah kegiatan mereka, supaya mereka bisa senantiasa berpegang kepada Tuhan, mendapatkan pola pikir Tuhan, sehingga sekeliling mereka tidak mempengaruhi keberadaan mereka untuk senantiasa mengikuti kehendak Tuhan. Dan dimanapun mereka berada, berkat Tuhan mengalir dan mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Aku berdoa untuk gereja-gereja, biarlah kiranya gereja-gereja juga boleh menyuarakan suara kebenaran-Mu, mengubahkan pola pikir setiap jemaat-Mu karena Kristus yang berperan melalui gereja-gereja. Kami menyerahkan negara dan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya apapun yang dijalani, semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan, yang mendapat belas kasihan Tuhan, dan mendapatkan kasih karunia Tuhan untuk menjadi bangsa yang takut akan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk persekutuan kami pada hari ini. Kami mengembalikan semua demi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Umat percaya, sampai kita berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.